Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil problem based learning untuk mata kuliah pengantar analisis numerik. Sebelum itu, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Herlinda Fatmawati Jun sebagai moderator dan pemateri kelima. Perkenalkan, nama saya Dika Dewi Tukang sebagai pemateri pertama. Saya Pedubu sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, saya Julia Berbenai sebagai pemateri ketiga. Saya Orlina Nuna sebagai pemateri keempat. Saya Citra Chandra sebagai pemateri keenam. Baik, jadi di sini ada dua permasalahan utama yang akan kami bahas. Pertama, penyelesaian integral tentu dengan cara mengubahnya menjadi persamaan diferensial biasa, lalu akan diselesaikan menggunakan metode Rules-Coulthard. Yang kedua, penyelesaian persamaan panas satu dimensi menggunakan metode garis dan metode Euler explicit. Nah, melalui proyek ini kami tidak hanya akan menunjukkan bagaimana metode numerik dapat menyelesaikan permasalahan matematis yang kompleks, tetapi juga bagaimana ketelitian perhitungan dan pengamatan galak sangat penting dalam mendapatkan hasil yang akurat. Selanjutnya, untuk itu kepada pemateri 1 saya persilakan untuk menjelaskan penyelesaian permasalahan exercise 11.1 bagian A. Baik, yang pertama kita akan menghitung integral tentu dari integral A sampai B dari dt dt. Dari sini langkah yang pertama kita ketahui bahwa misalkan di sini kita tulis dari integral A sampai dari fx dx, bisa kita ketahui bahwa itu kita bisa lihat bahwa dia itu adalah hasilnya adalah anti derivatif atau diturunan dari B ini atau FB kurang dengan FA. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan ini? Nah, di sini sebelum kita masuk ke dalam penyelesaian selanjutnya, di sini kita ketahui bahwa integral fx dx bisa di sini kita ketahuinya adalah fx tambah c. Nah, sebelum kita lanjut lagi, integral dari A sampai B dari fungsi ini bisa kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada suatu area di bawah kurva yang saya arsir ini. Ini yang akan kita cari, atau ini bisa kita sebut sebagai anti turunannya. Nah, oleh karena itu di sini kita lihat bahwa misalkan anti turunannya itu adalah AX, dan maka ini turunan pertama dari anti turunan tadi itu adalah sebuah fungsi fx. Jadi bisa kita katakan bahwa AX ini merupakan anti turunan dari fungsi ini. Kemudian misalkan kalau kita substitusi X sama dengan A ke dalam integral yang ini, maka kita ketahui kalau integral dari A sampai K adalah 0. Karena kenapa dia sama dengan 0? Karena kalau kita lihat di yang kedua ini, kalau di grafik pertama tadi kan kita lihat bahwa dia ada titik dari A ke B, itu di bawah, di antara ini, di bawah kurva ini ada wilayah-wilayahnya atau ada bagian-bagiannya. Tapi kalau kita lihat pada yang kedua yang integral dari A ke A, itu dia hanya satu wilayah saja di bawah kurva ini. Jadi kita bisa anggap bahwa integral dari A ke A ini sama dengan 0. Nah, bagaimana selanjutnya? Kita akan lihat bahwa ketika kita sudah substitusi yang X sama dengan A tadi, kita bisa dapatkan bahwa integral dari A ke A adalah sama dengan 0, sehingga di sini bisa kita tuliskan bahwa 0 sama dengan FA tambah C. Kemudian kita pindahkan C ke sisi sebelah, jadi kita dapatkan min FA. Nah, di sini berarti bisa kita katakan bahwa yang hasil ini merupakan sebuah konstanta di dalam yang ini. Kemudian karena kita sudah dapatkan hal yang konstanta ini, kita bisa tuliskan ulang bahwa integral dari A sampai X ft dt sama dengan anti turunannya itu fx kurang fa. Nah, kita sudah lihat bentuknya seperti ini. Kita bisa menulis ulang ke dalam soal kita di sini, yaitu integral A sampai B dari dt dt. Jadi bisa kita tuliskan sebagai integral A sampai B dari dt dt sama dengan fb kurang fa. Untuk contoh soalnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sekarang kita masuk dalam contoh soal. Di sini kita memiliki integral tentu dari P kuadrat
terhadap T dari A sampai B. Oke, di sini kita masuk dalam penyelesaian. Kita definisikan YT itu sama dengan integral dari 0 sampai T S kuadrat TS. Maka kita mempunyai Y aksen T-nya itu sama dengan T kuadrat dan Y0-nya itu sama dengan 0. Maka jika dihitung secara eksak itu kita memiliki integral dari 0 sampai 1 T kuadrat dt sama dengan T pangkat 3 per 3 T evaluasikan dari 0 sampai 1 sehingga dia ada di sekitar 0,33 sekian. Kemudian kita gunakan metode Runge Kutta pada interval 0,1 dengan n-nya itu sama dengan 2. Sehingga jarak untuk setiap langkah atau h-nya itu sama dengan, di sini rumus umumnya itu sama dengan b dikurang a dibagi dengan n. Sehingga sudah diketahui tadi nilai b, a dan juga n-nya. Sehingga di sini 1 kurang 0 per 2 berarti sama dengan a1 per 2 atau ekuivalen dengan 0,5. Maka di sini y0-nya sama dengan 0, t1-nya sama dengan 1, t0-nya sama dengan 0, t1-nya sama dengan 0,5 dan juga t2-nya sama dengan 1. Jadi karena ft-nya itu sama dengan t kuadrat, tidak tergantung pada y, kita abaikan y itu di dalam f. Di sini kita masuk dalam langkah pertama dari t0 sama dengan 0 ke t1 sama dengan 0,5. Untuk k1 itu di sini rumusnya itu f dikali ti, sehingga kita masukkan nilai ti-nya di sini, maka dia hasilnya itu adalah 0. Kemudian untuk t2 rumus umumnya itu sama dengan f dikali ti ditambah h per 2. Sama juga dalam langkah pertama kita masukkan nilainya ke sini, maka kita dapat hasilnya itu adalah 0,0625. Begitu juga dari langkah ketiga sama dengan langkah kedua dan juga hasilnya sama, yaitu 0,0625. Pada langkah keempat sama, cuma di sini karena rumusnya berbeda, yaitu f dikali ti ditambah h, maka kita masukkan juga nilainya, maka hasilnya itu adalah 0,25. Di sini kita masuk untuk mencari nilai Y1, yaitu rumusnya adalah Y0 ditambah H per 6, kemudian dikali dengan K1 ditambah 2K2 ditambah 2K3 ditambah K4. Jadi di sini kita masukkan semua nilainya tadi yang sudah diketahui di sini, maka kita dapat hasilnya itu berada di antara 0,0416. Jadi nilai yang satu di sini itu sama dengan 0,04167. Baik, kita akan masuk dalam langkah kedua. Tadi pada langkah satu sebelumnya kita menggunakan jarak dari T0 ke T1. Nah, pada langkah kedua ini kita akan menggunakan jarak dari T1 ke T2, di mana T1-nya adalah 0,5 dan T2-nya adalah 1. Pada langkah satu tadi kita mencari nilai dari Y1, yaitu 0,04167. Nah, pada langkah kedua ini kita akan mencari nilai dari Y2, di mana rumus dari Y2 sendiri adalah Y0 ditambah H per 6 dikali dengan K1 tambah 2 kali K2 ditambah 2 kali K3 ditambah dengan K4. Nah, sebelum kita mencari nilai K2, mencari nilai Y2, sebelumnya kita harus mencari dulu nilai dari K1 sampai dengan K4. Di mana kita lihat di sini bahwa K1 dirumuskan dengan FT1. Nah, kita lihat langsung kita substitusikan di mana FT1 adalah F0,5, di mana 0,5 sendiri adalah diambil dari T1. Nah, langsung saja kita kuadratkan. Mengapa kita kuadratkan? Karena tadi pada penjelasan teman saya sebelumnya kita menggunakan bentuk FT sama dengan T kuadrat. Jadi langsung saja kita selesaikan. 0,5 kita kuadratkan, hasilnya adalah 0,25. Nah, selanjutnya adalah mencari nilai K2. K2 di sini dirumuskan dengan F dikali T1 TI ditambah dengan H per 2. Langsung saja kita substitusikan nilainya. T1 sama dengan 0,5, hanya adalah jarak H sendiri adalah jarak setiap langkah yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, yaitu 0,5 kita bagi dengan 2. Maaf sebelumnya ini 2. Jadi 0,5 ditambah
dengan 0,5 bagi 2 hasilnya adalah F 0,75. Kita pakai bentuk T kuadratnya menjadi 0,75 kita kuadratkan hasilnya adalah 0,5625. Begitu pula dengan nilai dari K3. Nilai K3 dan K2 ini menggunakan rumus yang sama sehingga hasilnya juga 0,5625. Selanjutnya kita mencari nilai dari K4. Nilai K4 sendiri dirumuskan dengan F dikali TI ditambah dengan H. Sehingga kita substitusikan nilainya menjadi F 0,5 kita tambah dengan 0,5 untuk H-nya, sehingga F1 kita kuadratkan menjadi 1. Nah, kita sudah menemukan nilai dari K1 sampai K4. Selanjutnya kita langsung saja substitusikan nilai dari K1 sampai K4 ke dalam rumus nilai Y2-nya. Sehingga Y2 sama dengan Y0 ditambah dengan H per 6 dikali dengan K1 tambah 2 kali K2 ditambah 2 kali K3 tambah dengan K4. Kita substitusikan dan kita selesaikan operasinya sehingga 0,04167 ditambah dengan 0,56 dibagi 6 dikali 0,25 tambah 2,05625 ditambah dengan 2 dikali 0,5625 ditambah dengan 1. Kita selesaikan perkalian masuknya, hasilnya adalah 0,4167 ditambah dengan 0,5 dibagi 6 dikali dengan 0,25 ditambah 1,125 ditambah 1,125 ditambah 1. Hasilnya adalah 1,75 dibagi 6. Nah, hasil dari Y2 sendiri adalah 0,04167 ditambah dengan 0,2916. Jadi di sini kita mendapatkan nilai dari Y2 sendiri adalah 0,3333. Kita terima. Nah, kalau kita lihat kembali pada penjelasan teman saya sebelumnya, di mana dia menjelaskan tentang perhitungan langsung secara eksak. Nah, tadi pada perhitungan secara eksak dia mendapatkan hasil 0,3333. Nah, untuk langkah keberhasilan sendiri ini menggunakan metode rumit peta dengan 2 langkah. Ini sebagai langkah kedua dan teman saya sebelumnya menjelaskan langkah pertama dan juga langkah secara eksak, sehingga hasilnya itu akan sama, nilainya hasil dari Y2 menggunakan rumit peta akan sama dengan hasil perhitungan langsung secara eksak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan masalah kedua dengan langkah pertama menentukan garis maksimum. Pertama kita menggunakan metode garis. Misalkan kita ambil n titik domain x elemen dalam interval 0,1 dengan jarak antara titik h sama dengan 1 per n tambah 1 dan titik-titik grid xi sama dengan i kali h dengan i sama dengan 0,1 sampai n tambah 1. Karena ada kondisi batas di x sama dengan 0 dan x sama dengan 1, sehingga kita dapat menyelesaikan titik i sama dengan 1 dan sampai i sama dengan n. Selanjutnya kita akan menjelaskan langkah 1. Kita pilih titik interior yaitu n sama dengan 4, maka n tambah 2 sama dengan 6 dalam domain x elemen 0,1 dengan ukuran h sama dengan 1 per 4 tambah 1 sama dengan 1 per 5 sama dengan 0,2 sepanjang x. Titik-titik grid x0 sama dengan 0, x1 sama dengan 0,2, x2 sama dengan 0,4, x3 sama dengan 0,6, x4 sama dengan 0,8 dan x5 sama dengan 1. Selanjutnya langkah kedua. Kita menghitung kondisi awal menggunakan rumus U kali 0 x sama dengan sin px. U 0,0 sama dengan sin pi kali 0 sama dengan sin 0 sama dengan 0. U 0,02 sama dengan sin pi kali 0,2 sama dengan
per 5 sampai sin 36 sekitar 0,5878. U 0,04 sama dengan sin pi kali 0,4 sama dengan sin 2 pi per 5 sama dengan sin 72 di sekitar 0,9511. U 0,06 sama dengan sin pi kali 0,6 sama dengan sin pi 3 pi per 5 sama dengan sin 108 di sekitar 0,9511. Selanjutnya U 0,8,0 0,8 sama dengan sin pi kali 0,8 sama dengan sin 4 pi per 5 sama dengan sin 144 di sekitar 0,5878 dan U 0,1 sama dengan sin pi kali 1 sama dengan sin pi sama dengan 1, sehingga kita dapat tulis sebagai vektor U0 sama dengan 0,5878 0,9511 0,9511 0,5878. Selanjutnya kita akan menjelaskan yang ketiga, membuat skema beda-beda dengan turunan DU per T sama dengan UI kurang 1 tambah 2U tambah UI tambah 1 per H kuadrat dengan H sama dengan 0,2 menuju H kuadrat sama dengan 0,04. Susunan dalam matriks A sama dengan 1 per H kuadrat dengan matriks 4 kali 4 dengan entry min 2 1 0 0 1 min 2 1 0 0 1 min 2 1 0 0 1 min 2 sehingga matriks A sama dengan 25 dengan entry min 2 1 0 0 1 min 2 1 0 0 1 min 2 1 0 0 1 min 2. Jadi turunan DU per T sama dengan A kali U. Baik, selanjutnya langkah keempat, kita akan menentukan turunan pertama dari U terhadap T dengan T-nya sama dengan 0, itu sama dengan A dikali U0. Di sini A-nya telah kita ketahui tadi itu ada A-nya itu sama dengan 25. Jadi untuk turunan U1 terhadap T itu sama dengan 25 dikali minus 2 dikali 0,5878 ditambah 1 dikali 0,9511 itu sama dengan minus 5,6125. Selanjutnya kita akan menentukan turunan pertama dari U2 terhadap T itu sama dengan 25 dikali 1 dikali 0,5878 dikurang 2 dikali 0,9511 ditambah 0,9511 itu sama dengan minus 9,0825. Selanjutnya turunan pertama dari U3 terhadap T itu sama dengan 25 dikali 1 dikali 0,9511 dikurang 2 dikali 0,9511 ditambah 0,5878 itu sama dengan minus 9,0825. Selanjutnya turunan U4 terhadap T itu sama dengan 25 dikali 0,9511 dikurang 2 dikali 0,5878 itu sama dengan minus 5,6125. Selanjutnya kita akan tulis dia dalam bentuk matriks 1/4. Jadi turunan pertama U terhadap T dengan T sama dengan 0 itu sama dengan minus 5,6125 minus 9,0825 minus 9,0852 minus 5,6125. Selanjutnya langkah kelima kita akan menggunakan metode eksplisit
Euler, T sama dengan delta T. Misalkan kita pilih delta T-nya itu sama dengan 0,001 dengan rumus metode Euler eksplisitnya itu UI T tambah delta T itu sama dengan UI T ditambah delta T dikali turunan UI terhadap T. Maka UI 0,001 sama dengan UI 0 ditambah 0,001 dikali turunan UI terhadap T. Sehingga kita peroleh untuk U1 0,001 itu sama dengan 0,5822, untuk U2 0,001 itu sama dengan 0,9420, U3 0,001 nya itu sama dengan 0,9420, dan U4 0,001 nya itu sama dengan 0,5822. Baik, selanjutnya langkah ke-6 kita akan menghitung nilai solusi eksak. Tadi pada soal diketahui bahwa ini kondisi solusi eksaknya itu U T, X sama dengan E pangkat minus Pi kuadrat T dikali sin Px. Kita misalkan T-nya itu sama dengan 0,001, maka untuk E pangkat minus Pi kuadrat dikali 0,001 itu ekuivalen dengan 0,9902, sehingga diperoleh untuk nilai eksak pada nilai eksak ketika X sama dengan 0,2 maka U-nya itu sama dengan 0,5821, untuk X2 nya X2 sama dengan 0,4 maka U-nya itu sama dengan 0,9421, dan ketika X3 sama dengan 0,6 maka U-nya itu sama dengan 0,9421, dan ketika X4 sama dengan 0,8 maka U-nya itu sama dengan 0,5821. Di sini kita tahu bahwa nilai numerik itu memiliki nilai yang lebih besar dari nilai solusi eksak, sehingga di sini akan menunjukkan adanya nilai galat pendekatan. Sehingga kita langkah ke-7 kita akan menghitung nilai galatnya dengan rumus galat itu sama dengan U numerik dikurang U eksak, sehingga kita peroleh galat satunya sama dengan 0,5822 dikurang 0,5821 ekuivalen 0,0001. Galat 2 sama dengan 0,9420 kurang 0,9421 ekuivalen dengan 0,001. Begitu juga galat ketiga, galat keempat, dia memperoleh 0,001, sehingga kita mendapatkan nilai galat maksimumnya itu sama dengan 0,001. Baik, yang berikut adalah langkah kedua mengenai percobaan pada beberapa ukuran mes spesial H dan plot. Yang pertama, percobaan pada beberapa ukuran mes H. Di sini terdapat sebuah tabel, dan tabel itu ada yang pertama jumlah titik interior, H galat maksimum, logaritma dari H dan logaritma dari galat maksimum. Yang pertama, jumlah titik interior yang kami pilih ada 4, yaitu 4, 9, 13, dan 39. Dengan nilai H-nya yaitu 0,2, 0,1, dan juga 0,5 dan 0,025. Yang berikut ada galat maksimum. Galat maksimumnya ini diperoleh dari langkah-langkah sebelumnya yang diterapkan oleh teman-teman sebelumnya yang sudah dijelaskan, dan kita peroleh galat maksimum dari 0,2 yaitu 0,001, galat maksimum dari 0,1 yaitu 0,00005, dan juga seterusnya. Yang berikut adalah logaritma dari H. Logaritma dari H untuk 0,2 yaitu 0,69897. Yang berikut logaritma dari 0,1 yaitu minus 1,0. Logaritma dari 0,05 adalah 1,3, dan logaritma dari 0,025 adalah 1,6. Dan juga ada logaritma dari galat maksimum.
Yang pertama 0,0001 ada minus 4,0, 0,00025 ada minus 4,6 dan seterusnya. Di sini ada sebuah grafik. Di grafik ini kita dapat dari plot data yang sudah dijelaskan. Di sini ada keterangan sumbu X yaitu logaritma dari H dan sumbu min D itu galat maksimum dari data. Mengenai graf ini ada penjelasan sedikit. Graf ini menunjukkan bahwa titik-titik membentuk garis lurus, artinya hubungan polinomial antara H dan galat. Karena grafik ini membentuk garis lurus, maka kita bisa menyimpulkan bahwa galat dari H berbanding lurus dengan HP, dengan P-nya adalah gradien. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kami rasa juga presentasi kami belum sempurna. Untuk itu kami mohon saran dan kritik dari Ibu dan teman-teman. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Sekarang kita akan langsung ke sesi tanya jawab. Untuk itu kepada kelompok penyangga saya berikan waktu untuk bertanya. Memberikan pertanyaan pada presenter pertama, yaitu apa perbedaan metode eksak dan rumus kota? Baik, saya akan menjawab dari penyangga yang pertama, itu apa perbedaan antara metode eksak dan metode rumus kota. Secara umum, kalau metode eksak itu kita bisa gunakan kalau fungsi atau kasus yang kita gunakan itu solusinya bisa kita dapatkan secara pasti, dan di metode eksak ini itu solusinya itu sudah pasti dan sudah tepat secara analitik. Dan di metode eksak ini kita bisa menggunakan rumus-rumus matematika yang sudah kita ketahui, misalkan rumus integral dan sebagainya. Tapi kalau di metode eksak ini kita akan mengalami kesulitan kalau kita menemukan kasus yang solusi eksaknya itu sukar untuk kita temukan atau sulit kita kerjakan begitu. Jadi kita bisa menggunakan metode rumus kota. Nah, metode rumus kota itu adalah pendekatan numerik dan hasilnya itu juga sudah pasti, hanya merupakan pendekatannya saja, bukan hasil yang pasti. Jadi metode rumus kota ini cocok digunakan kalau kita menemukan kasus yang atau masalah yang hasilnya itu sulit untuk kita temukan secara eksak begitu. Makanya kita bisa menggunakan metode rumus kota. Dan dalam PBL kami di situ, kenapa kami bisa lihat hasilnya sama, karena antara metode eksak dan metode rumus kota, karena fungsi yang kami pakai di dalam laporan kami itu fungsinya masih sederhana, yaitu T kuadrat, sehingga hasilnya itu masih sama begitu. Sehingga kalau mau kita menemukan kasus atau masalah yang lebih sulit, kita bisa menggunakan metode rumus kota. Selanjutnya pertanyaan presenter kedua mengenai metode rumus kota yang digunakan pada integral tentu, apakah bisa juga digunakan pada integral tak tentu? Dan sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari penyangga kedua. Jadi metode rumus kota itu tidak dapat digunakan pada integral tertentu karena tidak memberikan hasil fungsi umum. Jadi hanya nilai numerik pada titik tertentu. Oke, baik, selanjutnya saya akan bertanya kepada presenter ketiga. Dari penjelasan teman dia, di bagian kesimpulan itu mengatakan bahwa hasil dari langkah 1 dan langkah 2 itu sama. Nah, pertanyaan saya di sini adalah yang sama itu hasilnya atau hanya cara menyelesaikannya saja? Soalnya dari hasil yang kami lihat itu berbeda. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari penyangga ketiga. Di mana pertanyaannya mengatakan mengapa saya mengatakan bahwa hasil dari langkah pertama dan langkah kedua itu sama, sedangkan yang dilihat oleh penyangga itu hasilnya berbeda. Nah, sebenarnya yang saya katakan hasilnya sama di sini bukan hasil penyelesaian dari langkah 1 dan langkah 2, tapi yang saya katakan sama adalah hasil penyelesaian dari penggunaan metode eksak dan juga hasil penyelesaian dari penggunaan metode Ruga-Kutta. Nah, di mana kesimpulan saya sebenarnya adalah penggunaan metode Ruga-Kutta hasilnya itu akan sama dengan penggunaan metode eksak, di mana hasil yang kami dapatkan pada soal ini adalah 0,3333. Terima kasih. Baik, selanjutnya pertanyaan untuk presenter keempat.
mengapa pentingnya untuk mengevaluasi galat maksimum dalam pendekatan numerik yang dilakukan? Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari penyangga keempat. Jadi pentingnya mengevaluasi galat maksimum dalam pendekatan numerik yaitu ada beberapa alasan utama. Yang pertama, validasi hasil atau memastikan bahwa solusi numerik mendekati solusi eksak atau solusi yang dianggap benar. Yang kedua, memberikan wawasan tentang perilaku solusi numerik dari potensi masalah dalam perhitungan. Yang ketiga, memastikan bahwa metode numerik yang digunakan memberi hasil yang dapat diandalkan dan sesuai kebutuhan. Baik, selanjutnya pertanyaan kepada presenter kelima. Jika dimisalkan nilai galat pada hasil itu berbeda, maka bagaimana cara mengambil kesimpulan akhir dari penyelesaian tersebut? Baik, ini saya akan menjawab pertanyaan kelima. Jika misalkan nilai galat yang dihasilkan itu berbeda, maka bagaimana cara kita mengambil kesimpulan akhir dari penyelesaian tersebut? Karena pada soal kami itu disuruh untuk menentukan nilai galat maksimum, maka jika setiap nilai galat yang kita peroleh berbeda, maka kita tinggal lihat nilai setiap galat yang terbesar. Maka kita peroleh nilai galat maksimumnya. Selanjutnya pertanyaan untuk presenter ke-6. Mengapa pemilihan ukuran mesh spasial penting dalam penyelesaian soal tersebut? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari penyangga ke-6. Mengapa pemilihan ukuran mesh spasial sangat penting dalam menyelesaikan soal tersebut? Ukuran mesh sangat penting dan sangat mempengaruhi galat karena efisiensi dalam metode numerik, dan juga dapat menentukan akurasi solusi, mempengaruhi konversi metode, menyeimbangkan antara akurasi dan efisiensi komputasi, dan juga menghindari galat numerik tambahan. Sekian jawaban dari kelompok kami, terima kasih.